Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yakni rekan saya, partner saya juga, dan juga beliau merupakan beliau adalah seorang lawyer hebat. Hari ini beliau adalah malang melintang sudah di dunia advokat dan juga di lembaga bantuan hukum. Dia adalah Mbak atau Ibu Rahayu Ahadiati, SH MBA CLA. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi gelarnya ini banyak sekali. Jadi setelah sarjana hukum, kemudian MBA, kemudian CLA. Luar biasa sekali. Yang saya tanyakan kepada yang bersangkutan yang sudah datang di podcast saya, Saiful Anam & Partner, saya akan menanyakan profesi beliau itu apa sebenarnya. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Saiful Anam. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, profesi saya lawyer. Tapi lawyernya itu kira-kira saya baru jalanin tahun 2002 ya. 2002. Karena gini, saya kan dulu pernah kerja di Bank Niaga ya. CMB Niaga? CMB. Tapi dulu namanya bukan CMB, dulu Bank Niaga aja. Bank Niaga. Ya. Itu dari tahun 2000 sampai bukan setahun dari pokoknya saya tuh cuma 5 tahun di sana. 5 tahun? Berarti dapat pesangon? Sebenarnya bukan pesangon, karena saya mundurin diri. Jadi kan ya saya mau lanjutin lagi ke Australia S2-nya. Oh, S2. Ya, jadi ya. kalau ambil S2. Jadi berhenti karena mau melanjutkan S2. Ya, betul. Tahun Kira-kira tahun 1995 ya. 95. Sana saya ngambil bisnis ya? Master MBA. MBA ya. Nah, saya jadi profesi awalnya adalah karyawan bank. Iya. Karyawan bagian bank. Legal. Bagian legal. Kantornya di mana itu? Terakhir saya di Bank Niaga yang di Sudirman tuh apa ya namanya? Sudirman. Ada cabangnya yang di Sudirman. Saya di kantor pusatnya di bagian legalnya. Iya. Itu karena saya pengen nambah lagi wawasan saya. Jadi saya ngambil lagi S2 di Australia. Saya ambil bisnis. MBA dari University of Western Sydney nih, Minnesota. Iya. Lumayan. Jadi karirnya itu pertama sebagai karyawan legal di CMB Niaga. Kemudian berhenti karena apa itu? Karena memang mau study ya. Mau study ke luar negeri. Ya memang saya ada cita-cita untuk ngambil lagi S2, tapi memang nggak mau di sini, maunya di luar negeri. Tadinya maunya di Amerika, cuman ayah saya nggak ngizinin, kamu nggak usah lah jauh-jauh di ini aja Australia, karena kebetulan di Sydney itu ada sepupu saya juga yang sekolah juga di situ. Jadi bareng sama sepupu. Iya. Oh iya. Baik. Jadi dari karyawan itu setelah lulus S2 akhirnya gimana? Atau balik lagi ke? Saya balik tahun 2000 ke CMB Niaga lagi? Enggak. Saya kemana tuh? Jadi saya di situ saya magang dulu sih. Magang di kantor pengacara ya? Kantor pengacara. Itu kantor pengacara itu kakak kelas saya waktu di UI. Kan saya satunya lulusan jadi UI. S1 UI ya? Iya. Jurusan apa dulu? Konsentrasinya Perdata ya? Perdata, kemudian melanjutkan ke MBA bisnis di Australia. Ya kemudian CLA-nya itu dapat dari mana? CLA itu bukan gelar atau S2 di luar negeri atau gimana? Bukan. Oh bukan ya. CLA itu seperti kayak short course ya. Dia lulusannya itu dari Jimli School. Oh, Jimli School. Jadi Jimli School itu punya kayak mengadakan short course. Bidangnya itu untuk ini sih seperti mirip kayak pasar modal, tapi dia lebih cakupannya lebih luas, sedikit, ya? Bukan luas, lebih sedikit ya. Dibanding pasar modal itu supaya Jimli School. Namanya Jimli School aja. Jimli School and Government kalau nggak keliru ya. Jadi
kenapa saudara kemudian saudari kemudian mengambil MBA? Kok bukan kemudian seperti teman-teman yang lain, misalkan ngambil LLM, Legibus Law atau lain? Kenapa itu? Kebetulan di sana ini kan hukumnya itu kan dari Inggris ya, Commonwealth kan beda. Kalau kita kan dari Belanda. Jadi ya waktu itu disarankan udah aja ngambil bisnis saja yang lebih lebih fleksibel, lebih fleksibel kan bisa dipakai juga untuk berbisnis lah. Iya. Artinya MBA itu juga bisa digunakan di profesi Anda sebagai lawyer ya. Bisa. Misalnya konsultan hukum pasar modal, begitu bisa ya. Bisa. Artinya juga berguna juga MBA itu. Artinya bisa menyuplai terhadap karir Anda sebagai lawyer saat ini. Pertanyaannya kemudian, kenapa saudari itu memilih profesi sebagai lawyer? Padahal Rahayu Ahadiati ini adalah corporate lawyer di salah satu perbankan yang sangat bagus menurut saya. Kenapa kemudian kok masih tertarik ke dunia lawyer, bahkan terjun di lembaga yayasan bantuan hukum? Padahal kalau dari segi gaji ya menurut saya di legal di salah satu perbankan itu sudah cukup bagus dan sangat layak menurut saya. Kenapa? Apakah ada seperti apa atau gimana? Karena begini ya, sebenarnya saya itu ingin juga maksudnya gini loh. Saya lulusan dari Fakultas Hukum ini kan ingin mengimplikasi menerapkan ilmu saya antara lain ya dengan membuka kantor LBH ini. Saya buka tahun 2000, mendirikan kantor LBH ini tahun 2016. 2016 ya. LBH apa itu? LBH KDKI Cabang Selatan. Apa itu? Kepanjangannya itu. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum DKI itu kayak pokoknya Duta Keadilan. Ini saya cabang. Kalau yang pusatnya tuh di Kedoya, ketuanya Pak Bintang Sri Bintang Pamungkas. Bukan ya. Saya cabangnya. Kebetulan partner saya itu mungkin banyak kenal dengan orang pengadilan, jadi kita masuk jadi seperti salah satu Posbakum di Pengadilan Selatan di Ampera. Jadi di Pengadilan Jakarta Selatan itu saudari ini banyak kenal ya? Oh banyak. Banyak ya, karena 4 tahun saya. 4 tahun. Mungkin 4 tahun. Terus terakhir itu saya 2020 mengundurkan diri dari LBH yang DKI Selatan. Sekarang saya bergabung dengan Posbakum Madin Selatan sampai sekarang. Sampai hari ini ya. Iya. Artinya kehidupan saudari ini banyak dihabiskan untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Dan itu tentu sifatnya gratis atau free seperti itu ya. Sebenarnya enggak juga sih. Oh enggak ya. Gimana? LBH ini Posbakum ini kan di bawah dari Departemen Hukum dan HAM. Jadi kita kan ditunjuk di pengadilan itu jadi di pengadilan itu kan ada ruangan-ruangannya. Nah itu setiap ruangan itu berbeda LBH-nya. Nah kebetulan banyak LBH di pengadilan. Ada 5. Ada 5. Distribusi perkaranya gimana? Nah itu ditentukan dari Departemen Hukum dan HAM. Jadi nanti kita berapa kasus perkara kita kumpulkan, nanti itu jadi diganti dengan pencairan ya, istilahnya saya nggak tahu, pokoknya pencairan nanti ada dana dari pemerintah untuk mengganti ini ya namanya pro bono ya nggak sesuai dengan itu, beda lah kalau sama profit. Tapi yang ininya gimana ya, kalau kita misalnya kita kan ikut ini kan LBH ini kan untuk nolong orang susah ya. Tapi dengan dari situ kita jadi istilahnya kalau teman-teman saya bilang tuh batu loncatan juga. Jadi kalau misalnya dari situ kita dapat yang profit ya alhamdulillah bisa gitu. Artinya kalau yang nggak profit juga ya lebih banyak seperti itu ya. Tapi memang kalau saya lihat memang alumni LBH itu menurut saya lebih baik. Karena memang banyak lawyer sekarang yang instan.
Oh, Jadi begitu, ya, apalagi organisasi advokat ini banyak, dengan begitu mudahnya menjadi lawyer, sehingga mereka tidak magang pun tiba-tiba menjadi lawyer. Kalau menurut teman saya juga ada yang mengatakan, ada yang tambal ban pun, tukang tambal ban pun yang kemarin tambal ban, sekarang sudah jadi lawyer. Nah, banyak yang demikian, sehingga apa namanya, dari segi kemampuan dan pengalaman juga diragukan seperti itu. Oke, kembali. Jadi Anda setelah kemudian keluar dari bank yang cukup bonafit itu, selesai kuliah, saudari apa namanya, mengambil langkah untuk menjadi lawyer ya, seperti itu. Kalau spesifikasinya saudari ini lebih kemana? Apakah pidana, perdata, atau pasar modal, atau seperti apa? Kalau yang kemarin ini sih lebih banyak pidana ya, dari LBH itu. Tapi dari LBH itu saya juga banyak, kebetulan juga dapat kasus perdata yang lumayan. Nah, sekarang kenapa saya lagi mau ambil lagi khusus pasar modal nih? Ya saya ingin, sebenarnya cita-cita saya sih, saya kalau korporat kalau bisa ya pasar modal. Pasar modal. Bukan ada keinginan agar bisa beli Ferrari atau ya itulah bonus ya. Oh, bonus ya. Ya ada juga lah. Nggak usah munafik ya. Kita juga butuh juga dana. Betul. Iya betul. Tapi sebenarnya intinya cita-cita saya tuh memang pengen jadi pengacara pasar modal. Pasar modal, ya. Karena memang itu juga kerjanya juga apa namanya, memang orang-orang tertentu ya yang bisa berkarir di dunia lawyer pasar modal seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya hobi. Hobi saudari ini apa? Hobinya sih saya traveling atau kuliner ya. Traveling. Jadi yang terjauh negara yang pernah singgahi? Saya kebetulan pernah waktu itu ke London ya. Ke London? Iya, ke London itu kebetulan ada ponakan saya sekolah ada di sana. Ponakan di sana? Udah selesai. Udah selesai. Bisa saya ke sana gitu, istilahnya nemenin dia untuk pulang for good gitu ya. Tapi di sana saya jalan-jalan, jadi tahu London dan sekitarnya itu lumayan. Iya. Tempat-tempat makannya atau tempat wisatanya. Iya. Jadi apa namanya, sangat menghibur sekali. Terakhir sebelum pandemi nih. Iya. Sebelum pandemi, saudari itu pernah ke mana saja, Mbak Ayu ini? Ke Danau Toba. Danau Toba itu sebelum PPKM atau gimana? Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Itu saya kenapa ke Danau Toba itu, kebetulan saya punya kawan, jadi kita kawan lawyer? Bukan, teman SMA. Oh, teman SMA. Jadi, pacar atau teman SMA? Oh, bukan ya? Teman-teman SMA ini bikin grup gitu. Kita gimana nih caranya biar bisa tetap ketemu seperti kayak Uni, tapi dengan jalan-jalan. Nah, kebetulan waktu itu teman saya ini udah almarhum, itu dia memang punya hotel di daerah Danau Toba. Jadi kita di sana lumayan di servis. Di servis nggak bayar. Iya, itu terakhir yang biasa. Keren. Yang lain-lain tuh saya pernah ke Bangka Belitung, terus ke mana lagi, Bromo tuh bagus. Naik gunung? Iya, naik saya. Naik ke puncak ya? Iya. Oh iya. Lumayan itu pengalaman. Bromo itu kalau nggak salah kesukaannya Ahmad Dhani. Oh iya. Naik Bromo. Bagus itu, ya. Bagus ya. Ya nanti habis pandemi boleh lah. Misalkan naik bareng bersama kawan-kawan lawyer atau LBH seperti itu. Jadi itu ya. Jadi hobinya adalah traveling. Kalau kemudian kuliner. Kalau kuliner makanan favorit apa nih? Saya senangnya makanan dari Jawa ya. Jawa. Kayak gudeg itu. Saya kan dulu ke Jogja juga tuh, pernah ke Solo. Iya, yang paling saya suka itu gudeg. Gudeg Jogja apa gudeg Solo? Gudeg Jogja. Oh, Jogja. Kalau Solo itu ini ya, apa namanya, Solo tuh paling saya tahu itu lupa ya, kemana ya Solo, banyak sih. Yang terakhir itu Semarang tuh saya kan punya sepupu tuh. Oh, sepupu di mana? Di itu daerah atas ya, Gombel ya, Candi. Itu kan mereka menikah. Nah itu saya terakhir Semarang yang paling suka lumpia tuh.
Lumpia. Lumpianya Ya enak nanti banget. kalau saya pulang saya bawain. Oh. Iya. Oh iya, Anda kan dari Semarang ya? Iya. bolak-balik, Iya, ya. bolak-balik. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini menarik nih. Kasus yang paling berat yang pernah Saya Mbak Ayu tangani. tanganin itu kasus apa? Jadi waktu saya masih LBH, maksudnya nanganin di pos Bakum itu, saya pernah dapat kasus tentang, maaf ya, pencabulan. Oh, pencabulan. Tapi terdakwanya itu Terdakwanya yang mencabul atau yang dicabul? mencabul gitu. Yang mencabul, ya. Nah, dia kebetulan orang dari Afghanistan. Orang Dia Afghanistan Afghanistan kebetulan mencabuli orang Indonesia? Enggak, bukan. Jadi Bukan. di sana tuh ada. Jadi saya tuh kenapa tertarik karena di sana dia kan orang yang mencari suaka ya. Jadi kasihan juga sih anaknya 4 lagi. Jadi waktu itu yang minta tolong itu anaknya yang paling tua. Anaknya tuh 4 atau 5. Oh, anaknya justru minta tolong. Saya. Oh, dia kan mencabul, biasanya kan dibenci tuh sama Ya, keluarganya. kasihan lah dia ya, Oh. mungkin mereka keluarga kan, tapi ya lihat bapaknya begitu ya, Iya, ini iya, kata ya itu kalau nggak salah anaknya itu ya orang dari kayak dari Afrika deh, saya lupa. Yang dicabuli. Ya, anak bawahmu. Jadi Oh, mereka tuh sama-sama sama-sama, mencari suaka. sama-sama Itu mencari berapa suaka. itu kan dia kan mesti bahasa Inggris ya. Nah, itu saya karena saudari ya iya, fase kalau bagus kan bahasa sulit Inggrisnya kan ya. komunikasinya. Jadi Iya. itu kedua kita tuh sampai ke daerah ke tempat yang mereka itu tempat yang orang tinggal untuk cari suaka tuh suaka. di daerah Sembaris tuh. Sembari. Aduh tempatnya gitu kita sampai ke situ tuh. Iya, iya. Ya alhamdulillah selesai sih, cuman dia kalau nggak salah dia putus 5 tahun ya. 5 tahun. Sampai Tapi- sekarang masih Jadi Dihukum? masih kalau nggak Masih salah udah cuman dirutan. itu anaknya itu masih menghubungi saya terus gitu minta tolong minta tolong kayak untuk ngurus PB-nya gitu kan. Saya bilang sekarang udah pandemi nggak bisa, jadi harus ngurus sendiri. Terus dia masih komunikasi. Iya, Cuma saya iya, nggak iya. bisa lagi, udah nggak bisa kan sekarang udah nggak bisa lagi ke rutan. Iya, Nggak iya, bisa lagi. susah hari Iya, ini ya. itu Oh, kena berat. 5 tahun, berat berarti ya. Iya, ya. Oh, itu hukumnya gimana itu? Dia kan bukan warga negara Indonesia, melakukan tindak pidana di Indonesia itu bisa dikenakan hukum Indonesia Iya, ya? bisa. Oh, karena kejadian. Karena TKP-nya kan. Oh, TKP-nya di sini. Di Jakarta. Tuntutannya berapa itu? Kalau nggak salah saya lupa 7 apa 6 ya. 7, Diputusnya 5. Lebih ringan. Kan ya? harus di atas 5 tahun. Iya, Kalau iya, apalagi iya. di bawah umur kan. Iya, ya karena dia nggak punya ini ya. Tapi dibayar juga oleh negara. Di bawah dibiayanya sama UNCHR itu. Oh, UNCHR. Berarti gede dong. Enggak sih waktu itu. Enggak ya? Dibayar berapa saya lupa, tapi nggak gede. Tapi dibayar lah ya. Iya, iya, ya. Ya Oke. itu dia minta tolong, tadinya kan kita ditunjuk itu per bulan, tapi karena anaknya itu kasihan juga. Iya, Adanya iya, banyak iya. Pak. Iya, ada 4 ya. 4 sama dia 5. Iya, iya. Selain itu ada lagi kasus yang Itu aja. Yang itu lain aja narkoba nggak usah. lah. narkoba ya. Narkoba baik. lah udah Iya, iya. umum. Iya, iya. Oke, yang terakhir. Ya. Keinginan dan harapan Rahayu Ahadiati SHMBE CLA terkait dengan karir saudara atau harapan yang lain dari saudara itu kira-kira apa? Ya begini, saya kan lagi masih menyelesaikan kursus pasar modal yang di luar ya. Iya. Saya berharap bisa cepat lulus dan bisa mendapatkan klien. Iya. Karena begini, di zaman pandemi ini saya yang nggak tahu, kita ngobrol di grup saya itu Iya. memang agak susah mendapatkan klien, dan Betul. kliennya itu kebanyakan juga udah punya lawyer sendiri-sendiri. Jadi kita tantangan buat kita juga untuk cari klien. Iya, iya, iya. Itu iya. sih harapannya saya menjadi pengasar modal yang top. Top ya. Oh ya. Seperti siapa itu kira-kira? ada itu pernah dengar yang Iswahyudi Karim nggak? Oh, Iswahyudi Karim. Dia kan udah ya. meninggal itu, dia hebat loh. Betul, betul. Dia lulusan dari UI juga, alumni. Iya, iya, karena memang lulusan UI memang luar biasa ya. Amin. Iya, iya. Oke. Ya. Itu saja mungkin yang dapat kita perbincangkan. Mungkin lain kesempatan kita lebih mengeksplor lagi terkait dengan hal-hal lain yang bisa kita perbincangkan terkait dengan Rahayu Ahadiati SH MBE CLA. Oke, salam sukses Ya. untuk Ibu Rahadiati. Rahayu Ahadiati. Rahayu Ahadiati
Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.